Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mensyukuri semua nikmat yang telah Allah beri, karena hanya dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan banyak tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada subuh hari ini berkaitan dengan tidak merugikan diri sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tidak merugikan diri sendiri ini artinya tidak menjadi hamba Allah yang tersesat setelah Allah menganugerahkan hidayah atau petunjuk dinul Islam kepada kita. Hal ini penting untuk sama-sama kita cermati, karena di dalam perjalanan kehidupan kita berbagai macam cobaan datang silih berganti, terutama cobaan-cobaan yang bisa mengguncang iman atau mempengaruhi tauhid, pengesahan Allah yang ada pada diri seorang hamba. Fenomena atau gejala nyata lahirnya hal-hal yang bersifat sinkritisme atau upaya mencampur adukkan beberapa agama menjadi satu kepercayaan baru di dalam kehidupan kita hari ini, itu terjadi. Sinkritisme agama ini memiliki daya rusak yang lembut.
tetapi sistemik, di mana orang-orang yang sudah beragama diarahkan untuk mencampur adukkan agamanya dengan agama-agama lain, sehingga akhirnya identitas agamanya itu menjadi tidak jelas. Hal-hal sinkretisme agama ini pernah terjadi di anak benua India yang dilakukan oleh Sai Baba, di mana dia mencampurkan agama-agama yang ada itu untuk lahirnya satu agama baru yang dia beri nama dengan Brotherhood, agama persaudaraan. Tantangan kehidupan keagamaan kita hari ini, di samping hal-hal yang bersifat upaya-upaya pendangkalan akidah, pengerusakan nilai-nilai akhlak dan moral, pengerusakan simpul-simpul saraf pemikiran dengan narkoba dan sebagainya, maka hal-hal yang bersifat upaya sinkretisme mencampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain itu juga terjadi. Di samping sinkretisme agama, orang-orang juga mencoba menerapkan teori agnotisme, teori meragukan keyakinan terhadap sesuatu yang sudah diyakini di dalam agama. Dan ini juga sangat berbahaya bagi para penganut agama. Jadi keyakinan kita, di mana kita sudah yakin, ini digoyang keyakinan itu supaya kita meragukan kembali apa yang kita yakini. Itulah agnotisme. Paham keraguan-raguan yang awalnya itu merupakan teori dalam filsafat Greek, filsafat Yunani kuno. Sehingga muncullah istilah-istilah atau perkataan-perkataan yang sebenarnya mengandung pelecehan terhadap agama. Muncul bahasa-bahasa orang yang pergi ke masjid itu orang yang putus asa. Ini salah satu dari strategi agnotisme. Strategi menggoncang keyakinan terhadap sesuatu yang sudah diyakini. Jadi ini adalah hal yang berbahaya bagi umat Islam. Bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri, hal-hal seperti itu bukanlah satu persoalan. Kenapa dikatakan bukan satu persoalan? Karena bagi Allah, ada atau tidak orang menyembah Allah, bagi Allah tidak mengurangi kemahakuasaan. Ada atau tidak adanya orang menyembah Allah, bagi Allah itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 15, Allah menegaskan, fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah oleh kamu ma syi'tum, apapun yang kamu mau
min dunihi, selain daripada dia Allah. Jadi kalau kamu mau sesat, kata Allah, silahkan sesat. Kalau kamu mau kafir, silahkan kafir, kata Allah. Kalau kamu mau menyembah apa yang kamu mau selain menyembah Allah, silahkan. Bagi Allah itu tidak mengurangi kemuliaannya. Tapi Allah mengingatkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang menyembah selain menyembah Allah, orang-orang yang ingin merusak agama Allah, orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, nanti dalam kehidupannya di alam akhirat dia menjadi bahagian orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi? Allazina khasiru anfusahum, yaitu mereka yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan merugikan keluarga mereka. Orang-orang yang rugi al-khasirun oleh para mufassir mu'tabar itu dimaknai dengan ahlun nar fi jahannama. Mereka akan menjadi penghuni neraka di dalam jahannam. Jadi bagi Allah, apakah seseorang itu menyembah Allah atau tidak bukan persoalan, karena tidak mengurangi kemuliaan dan kemahabesaran Allah. Kalau ada orang yang sudah Islam kemudian murtad, keluar dari Islam, Allah juga tidak rugi. Kalau ada orang yang mau merusak agama Allah, Allah juga tidak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi yang bersangkutan itu sendiri. Nanti dalam kehidupan akhirat dia akan menjadi al-khasirun, orang-orang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang rugi? Mereka akan menjadi ahlun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka. Ala zalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi kalau tidak menyembah Allah, menurut Allah, orang itu akan menjadi orang yang rugi. Dan kerugian itu adalah al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Artinya orang-orang yang tidak menyembah Allah atau orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, orang-orang yang murtad setelah mereka mendapatkan Islam, mereka ini akan menjadi orang-orang yang rugi, dan kerugiannya itu al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Artinya dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka dalam kehidupan alam akhirat kelak. Maka kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Berbagai macam dinamika kehidupan yang datang silih berganti untuk melemahkan Islam sebagai agama yang kita anut,
itu harus betul-betul kita cermati. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi dengan pandangan-pandangan yang bisa merusak keyakinan kita.